Mbak Mas, kelompok tiga. Mas Dimas Tiar belum hadir. Belum, Mbak. Iya, Mas belum. Gimnastiar, terus Mas Mas Rahmat, Guntur, Mas Rahmat J, Guntur. J, Kurang dua terus itu Mbak tak nggih. Eli. Ya, Mbak Mas Lia udah, oh, udah. baru, heeh, pendidik baru 8 ya. Kurang dua berarti. Mbak Ramadhani kasih Mbak itu kelompok Ramadhani 4 ya. Tak keluarkan kelompok. aja wes. Nggih. Oh sudah keluar kok. Heeh. Nggih. Masalah di main room aja nih Mbak Sari. Iya. Mungkin ya gitu aja wes. Sudah tidak ada lagi ya. Nggih. Masalah Ya, langsung baik. saja tidak usah menunggu nggih. Langsung ya. Nggih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini adalah tentang coaching ya. Coaching satu, dua, tiga. Skema kita adalah setelah coaching, besok kan di sinkronus yang ketiga ya. Setelah sinkronus yang ketiga, kemudian nanti ada tiga pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, saya nanti sebagai coach ya, yang nanti akan mendampingi teman-teman semuanya di dalam merealisasikan rancangan aktualisasi. Seperti itu. Jadi totalnya nanti ada apa tiga pertemuan di secara sinkronus untuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, untuk yang sore hari ini lebih ke pemberi apa ya gambaran umum keterkaitan antara agenda satu, agenda kedua, agenda ketiga, dan agenda yang keempat. Itu seperti apa? Ya, saya coba share screen dulu untuk materi di hari ini. Oke, ini ya. Kemudian agenda satu, dua, dan tiga. Tentang peran agenda satu, agenda dua, dan agenda tiga. Kemarin saya membuat analogi bahwa agenda satu, dua ini sebagai apa? Ruhnya, kemudian agenda tiga ini sebagai mata dan kepala, dan habituasi aktualisasi itu sebagai langkah ya, sebagai kaki kita di dalam mengimplementasikan agenda satu dan agenda dua. Jadi menjadi satu paket yang tidak terpisahkan seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, ini ya bahwa apa SPB yang bela negara, kemudian nilai-nilai dasar, kemudian kedudukan dan peran PNS dan habituasi ini pada dasarnya menjadi satu paket yang tidak terpisahkan melalui desain pembelajaran yang terintegrasi, gitu ya. Ini poin-poin pentingnya. Nah, sasarannya apa? Sasarannya adalah menjadi PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan pada core value gitu. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, sudah sering dibahas tentang apa sikap perilaku. Kemudian yang kedua, ini tahapan-tahapannya juga di agenda satu kan sudah pernah ya dijelaskan tentang identifikasi isu-isu kontemporer melalui identifikasi dan deskripsi isu. Kemudian dilanjutkan dengan pemilahan atau tapisan isu melalui APKL, kemudian USG gitu kan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga mendalami dan analisis isu serta yang paling akhir adalah alternatif penyelesaian atau penyampaian gagasan kreatif. Seperti itu. Ini adalah empat tahap di dalam penyelesaian sebuah isu gitu. Nah, kalau agenda yang kedua, tentunya teman-teman juga sudah melewati ini tentang nilai-nilai dasar berakhlak, ya, yang nanti teman-teman akan
apa ya, terapkan di dalam setiap kegiatan realisasi dari gagasan kreatif. Seperti itu. Nah, termasuk ini portfolio sudah teman-teman bahas ya, tentang akuntabel, harmonis, kolaboratif, adaptif, loyal, kompeten, kemudian berorientasi pelayanan. Ya. Agenda tiga yang tadi sudah kita bahas tentang smart ASN dan manajemen ASN. Oke, ini literasi digital. Tadi sudah kita urai. Digital etik, kemudian digital culture, aman bermedia digital itu digital safety, kemudian digital skill. Ya, seperti ini sudah semuanya. Kemudian baru kita masuk ke habituasi, agenda yang keempat. Jadi, agenda pembelajaran ini diberikan untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelajaran agenda 2 dan agenda 3. Jadi, aktualisasi itu pada dasarnya apa? Aktualisasikan atau me- apa ya? Merealisasikan konsep-konsep yang kita telah dapatkan, ya, maupun agenda yang ketiga di tempat kerja melalui apa? Melalui pembiasaan diri atau kita sebut sebagai pembiasaan gitu terhadap kompetensi yang telah diperoleh di mata pelatihan agenda kedua maupun agenda yang ketiga. Ini isu, mengidentifikasi isu yang teman-teman nanti sudah lakukan di LK yang kelima tadi, itu sebenarnya sebagai apa? Sebagai kendaraan saja. Kita baru memilih kendaraan. Jadi teman-teman ini baru memilih kendaraan. Kendaraan yang nanti berdampak pada realisasi nilai-nilai dasar. Contohnya gini, teman-teman kan ini baru mengidentifikasi kebutuhan ya, kebutuhan di tempat kerja. Oh, saya kayaknya cocok nih menggunakan transportasi bis gitu kan. Kenapa? Karena isu saya ya biasa-biasa saja, tetapi di sini sangat krusial gitu. Terus teman-teman ada yang mengatakan saya cocok ini kalau menggunakan sepeda motor saja. Jadi mencari kendaraan, mencari isunya. Jadi isu itu juga memiliki level kualitas masing-masing ya, tergantung pada urgensi tasnya dan seterusnya. Jadi teman-teman di sini di LK5 pada dasarnya teman-teman mencari kendaraan. Kendaraan isu. Kendaraannya berupa apa? Berupa isu. Ya. Berupa isu. Kemudian dari isu tersebut teman-teman menemukan gagasan solutifnya. Gagasan untuk menyelesaikan isu. Ya, gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut gitu. Nah, menemukan isu atau masalah serta menemukan gagasan solutif ini sebagai kendaraan. Kemudian tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya adalah di experience-nya, di pengalamannya. Teman-teman kalau naik naik sepeda gitu ya, barangkali pengalaman yang dibentuk oleh ke diri kita itu berbeda ketika kita naik bis misalkan. Kalau motor misalkan ya cepat tetapi potensi masuk angin misalkan gitu ya. Atau bisa jadi kita bisa melihat pemandangan lebih luas, tapi risiko jatuhnya juga tinggi. Nah, itu adalah pengalaman. Pengalaman itu tergantung pada isu yang kita pilih. Pengalaman juga tergantung pada kendaraan yang kita pilih. Kita naik bis, oke. Bisa jadi kita pengalamannya apa? Mungkin berdesak-desakan, gitu. Tidak bisa duduk. Atau kalau itu yang bisnis, maka kita tidak bisa turun langsung ke depan rumah kita gitu ya. Itu pengalaman yang dibentuk. Termasuk ketika kita memilih isu yang berbeda, misalkan naik pesawat, maka pengalamannya juga berbeda. Tetapi sebenarnya tujuannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama kita menuju ke sebuah titik ya. Berupa penguatan nilai-nilai dasar, penguatan karakter kita, walaupun yang menempa kita dengan isu yang berbeda-beda.
Artinya, misalkan teman-teman ada yang jadi penyuluh, penghulu, guru, dosen, dan seterusnya dalam melihat sebuah isu. Maka kendaraannya berbeda, tetapi pengalaman yang apa namanya tujuan akhirnya adalah sama-sama menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak gitu. Jadi itu teman-teman ya, apa namanya logikanya. Lacar ini sebagai apa? Sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Jadi sebenarnya ini semacam miniatur. Sebentar, share ini sebentar. Oke, baik, next. Saya lanjutkan. Nah, ini ya. Apa perbedaan aktualisasi sama habituasi? Kalau aktualisasi tadi sudah saya sebutkan, pelajari menjadi aktual, menjadi lebih nyata. Itu namanya adalah aktualisasi. Sedangkan habituasi ini adalah proses pembiasaan diri untuk ideal. Ya, jadi menjadi nyata adalah aktualisasi dari teori yang kita dapatkan, tetapi proses pembiasaan diri kita sebut sebagai habituasi sesuai dengan nilai-nilai dasar yang kita sudah terima. Ya,